Pada saat kejadian sebenarnya saya juga ada di lokasi tersebut, baik yang di lokasi di Atmajaya maupun lokasi yang di Salemba. Kalau yang dijadikan markas oleh kawan-kawan UI itu kampusnya adalah kampus Salemba pada saat itu, bukan kampus UI di Depok, walaupun mobilisasinya dari Depok. Sehingga di Salemba itu dibangun satu tenda besar yang kemudian disitulah kemudian kawan-kawan UI mengkonsolidasi diri dan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, pergerakan seperti ini dianggap sesuatu yang berbahaya. Mereka harus melawan gerakan ini dengan isu lain yang kemudian membuat stigma gerakan ini jadi negatif. Dan yang paling mungkin adalah dengan membangun sebuah kerusuhan yang besar pada saat itu, sehingga mereka bisa menstigma bahwa gerakan ini adalah gerakan kerusuhan yang dimotori oleh gerakan mahasiswa. Tapi yang menarik adalah bagaimana format kerusuhan ini dibuat. Ada orang-orang yang cukup terlatih untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu, dan ada operasi yang dilakukan dengan ketat, dengan jadwal yang sangat ketat. Maksudnya ada pergerakan dari sekelompok orang dari satu titik ke titik yang lain, dan ada logistik yang disiapkan untuk melakukan operasi di titik-titik, karena mereka lah yang kemudian bekerja untuk membuktikan adanya kasus-kasus tersebut. Dan kemudian Hai, saya Alwi Rahadian, jumpa lagi di Spill the Beans, sebuah program yang akan mengangkat berbagai kisah menarik di balik fenomena atau peristiwa yang pernah terjadi selama ini. Tentunya kita bisa menjadikan kisah-kisah ini pengalaman dan pelajaran berharga untuk kita semua. Mari kita spill apa yang terjadi di balik ini dengan menelusuri fakta, mengungkap rahasia, dan mengangkat kebenaran yang terjadi melalui Spill the Beans. Ibu, gini, saya secara pribadi sih memang ada di zaman itu ya, karena ya kita kan sama lah, kita seumur dan eranya memang di saat kita mulai tumbuh ya, ada yang sudah kerja, ada yang masih melanjutkan sekolah. Tapi begini, karena ini kan sumber berbagai macam ya, jadi kadang-kadang persepsi juga beda-beda. Nah, saya pengen tahu nih dari pelakunya yang pernah ada di lapangan, bisa nggak cerita kejadian yang terkait dengan hal itu? pada saat kejadian sebenarnya saya juga ada di lokasi tersebut, baik yang di lokasi di Atmajaya maupun lokasi yang di Salemba. Kalau yang dijadikan markas oleh kawan-kawan UI itu kampusnya adalah kampus Salemba pada saat itu, bukan kampus UI di Depok, walaupun mobilisasinya dari Depok. Sehingga di Salemba itu dibangun satu tenda besar yang kemudian disitulah kemudian kawan-kawan UI mengkonsolidasi diri dan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, kalau peristiwanya sendiri sebenarnya menurut saya sih situasinya memang situasi yang pada saat itu cukup krisis ya, ada krisis ekonomi dan yang lain-lain yang kemudian membuat masyarakat juga merasa bahwa kehidupan mereka sangat terhimpit dan yang lain-lain, dan memang ada penguatan yang sebenarnya sudah mulai terkristal ya dari publik, karena selama masa Orde Baru mereka mengalami situasi represi yang berlebihan, sehingga pada titik tertentu ada beberapa kelompok masyarakat yang kemudian memunculkan isu-isu tentang perlawanan terhadap rejim pada saat itu. Dan kan situasinya sebenarnya habis pemilu ya. Betul. Padahal konsolidasi rejim Orde Baru pada saat itu baru saja dimulai dengan kemudian hasil pemilu yang memenangkan suara Golkar dalam konteks yang cukup kuat lah. Jadi kita pada saat itu berpikiran bahwa nggak mungkin ada kekuatan yang bisa menjatuhkan rejim pada saat itu. Tapi entah kenapa kemudian pada saat itu ya ada situasi yang membuat kemudian kemuakan itu muncul. Dan memang suka atau tidak suka, gerakan perlawanan pertama kali itu dilakukan oleh kelompok kelas menengah yang kita sebut sebagai mahasiswa. Kampus jadi basis-basisnya, dan hampir semua gerakan perlawanan pada saat itu berbasis pada kampus. Forum kota itu berbasis kampus, dan yang dominan adalah UKI, kemudian ada Pamret, kemudian ada banyaklah gerakan-gerakan yang kemudian sama dengan tujuan yang sama, yaitu kemudian berniat untuk meruntuhkan atau menurunkan rejim kekuasaan pada saat itu. Tapi yang menarik kan ini kemudian tidak sendiri
mereka kemudian bisa memperkuat dengan berafiliasi dengan kelompok-kelompok lain. Gerakan perlawanan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil tidak mungkin tidak didukung oleh logistik. Padahal saat itu logistik itu berada di pihak rejim yang berkuasa. Bagaimana kemudian kita bisa mengorkestrasi gerakan dengan dukungan logistik yang memadai untuk gerakan tersebut? Saya pikir di Indonesia baru pertama kali terjadi situasi di mana kemudian mahasiswa itu mencoba berkolaborasi dengan kelompok yang kita sebut sebagai alumni dari perguruan tinggi mereka. Alumni dari perguruan tinggi mereka adalah kelompok-kelompok menengah yang kemudian secara ekonomi sudah mapan. Kalau kita bicara mahasiswa, maka mahasiswa dan kelompok yang secara ekonomi belum mapan. Bagaimana bisa menggerakkan gerakan massa yang sebegitu besarnya tanpa dukungan logistik yang kuat? Inilah yang menarik, karena ternyata kelompok kelas menengahnya itu juga mengkonsolidasi diri. Lahir apa yang disebut gerakan sarjana Jakarta, lahir suara Ibu Peduli, lahir SPUR, solidaritas profesional untuk reformasi, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah event atau momen di mana kemudian kelompok mahasiswa itu berkolaborasi dengan kelompok non mahasiswa dalam tanda kutip, dalam hal ini adalah alumni-alumni mereka, untuk melakukan sebuah gerakan. Nah, ketika kelompok mahasiswa bertemu dengan kelompok kelas menengah ini, mereka kemudian direspon oleh kelompok massa. Jadi sebenarnya bagaimana mengkonsolidasi massa, bagaimana melakukan perlakuan terhadap massa agar massa terlibat. Makanya pada saat itu aksi-aksi yang digagas oleh gerakan-gerakan itu tidak langsung ke lokasi yang mereka tuju. Jadi selalu ada proses di mana kemudian oke, kita punya titik kumpul di mana, lalu jalan kaki ke lokasi tersebut. Dan lokasi perlawanan yang selalu dipilih sebagai titik shelter terakhir adalah Atma Jaya. Kalau yang dari sana Trisakti. Terus yang dari kawan-kawan Forkot biasanya dari UKI. Tapi mereka semua nggak pernah tuh langsung bertemu di satu titik, tapi mereka melakukan konvoy untuk menuju titik tersebut. Ini yang kita sebut sebagai mass forming sebenarnya, membangun kekuatan massa untuk kemudian melibatkan massa dalam aksi-aksi massa yang besar. Jadi pada saat itu aksi-aksi massa itu tidak cuma hanya didominasi oleh kelompok-kelompok mahasiswa, tapi juga sudah diikuti oleh kelompok-kelompok lainnya, kelompok masyarakat dan yang lain-lain. Yang paling militan pada saat itu kalau kelompok bicara tentang kelompok massa adalah kelompok kawan-kawan yang berseragam putih abu-abu, kawan-kawan STM yang terbiasa dengan seperti itu, kemudian mereka ikut. Ini yang menarik. Dan kemudian penguasaan satu teritori kayak misalnya gedung MPR, DPR itu bisa kita lakukan berhari-hari karena memang ada suplai logistik yang diberikan oleh kelompok-kelompok lain, sehingga kontinuitas pergerakan itu bisa terjaga. Nah, pergerakan seperti ini dianggap sesuatu yang berbahaya. Mereka harus melawan gerakan ini dengan isu lain yang kemudian membuat stigma gerakan ini jadi negatif. Dan yang paling mungkin adalah dengan membangun sebuah kerusuhan yang besar pada saat itu, sehingga mereka bisa menstigma bahwa gerakan ini adalah gerakan kerusuhan yang dimotori oleh gerakan mahasiswa. Sehingga dalam tanda kutip pada saat itu, rezim pada saat itu punya legitimasi untuk menurunkan tentara untuk melakukan perlawanan terhadap aksi-aksi massa tersebut. Ini terbukti kerusuhan memang terjadi. Ada beberapa titik yang kemudian menjadi titik-titik kerusuhan. Tapi kalau kita belajar dari tesisnya Profesor Dadang ketika dia melakukan penelitian terhadap kerusuhan, titik-titik kerusuhan yang terjadi, Profesor Dadang itu melakukan penelitian dengan berbasis pada informasi yang dia dapat dari koran, dari media. Clipping, benar. Dia lihat, oh di sini kejadiannya jam segini, oh di sini kejadiannya jam segini, oh ini kejadiannya jam segini. Ketika semua data itu dikumpulkan dalam satu kesatuan data, mereka bisa lihat, oh ternyata jalannya tuh dari sini ke sini ke sini ke sini. Oh dari titik sana itu mulainya dari sini ke sini ke sini ke sini. Tanpa kita punya pretensi pada saat itu bahwa kegiatan ini, tindakan ini adalah tindakan yang sistematis.
Tapi dari data itu kemudian kita bisa melihat, oh ternyata ini bukan sebuah tindakan yang spontan, tapi ini adalah sebuah tindakan yang sistematis. By design ya. By design. Jadi nggak ada cerita itu bahwa kerusuhan itu not by design, enggak. Kerusuhan itu adalah by design. Yang paling gampang adalah kerusuhan di Jatinegara Plaza. Depan Jatinegara Plaza itu ada markas kepolisian. Tapi pada saat kejadian kerusuhan penjarahan di Jatinegara Plaza, kantor polisi kosong. Dan di beberapa tempat kayak misalnya paling gampang kita adalah tempat-tempat yang kemudian ada banyak kelompok etnis minoritas Cinanya, itu memang ada selebaran gelap yang kemudian muncul sebelum kejadian kerusuhan itu terjadi. Sehingga mereka memang menyiapkan bagaimana mengamankan mereka, posisi mereka saat itu. Dan yang paling mudah disudut dan dijadikan sentimen untuk kemudian menggalang kerusuhan tersebut adalah sentimen rasial, kebencian terhadap etnis Tionghoa. Dan sebelum itu dilakukan, media memang sudah memperlihatkan ada kontradiksi di mana banyak orang-orang yang kemudian menguasai kebanyakan ekonomi pada saat itu adalah etnis Tionghoa. Jadi memang ada rekayasa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu agar kemudian ada kontradiksi. Kontradiksinya bukan kontradiksi kelas, tapi kontradiksi etnis antara kelompok etnis ini dengan kelompok etnis yang lain. Kenapa hal itu bisa kita lihat, bisa kita jadikan tesis? Karena memang terbukti toko-toko itu kemudian dituliskan milik pribumi, dan yang lain-lain. Dan hampir yang ditulis milik pribumi, ya kemudian ada juga yang dijarah dan ada juga yang tidak dijarah. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa memang kebencian itu diarahkan kepada sentimen rasial. Dan suka atau tidak suka, kita harus buka bahwa sentimen rasial yang kemudian dijadikan korban dan target dalam peristiwa itu adalah etnis Tionghoa. Oke. Sebelum lebih dalam ya, saya mencoba menarik dulu ke perspektif yang lebih luas. Kalau tadi dibilang ini by design, gitu, berarti kan semua sudah dipersiapkan. Sebetulnya dalam awal itu kan sudah dibuat semacam kondisi, kalau kita bilang sekarang ini perang asimetris kan. Iya betul. Udah kita bilang proxy war lah. Kita nggak tahu siapa musuhnya, kemudian targetnya siapa gitu kan. Nah, mungkin kita bisa lihat contoh di Libya waktu Muammar Gaddafi digulingkan sudah melakukan metode hybrid ya. Artinya melakukan juga asymmetric warfare dengan membangun opini, kemudian juga pergerakan seperti ini sudah dibangun, ditambah lagi kekuatan militer yang disatukan. Nah, saya pengen tahu nih, di lapangan itu terlihat nggak gambarannya bentuknya seperti apa? Karena kalau saya melihat kan dari cerita ya, dari rangkaian cerita ini saya coba menggabungkan dan mencoba memandang dari sisi yang lebih jauh nih. Karena saya menarik nih, barusan saya juga akan tanya lebih dalam sebenarnya tadi ketika bicara isu-isu rasialis yang kemudian diangkat kan dan menjadi satu peristiwa besar itu. Ada nggak indikasi ke arah sana? Kalau indikasi ke arah sana memang terlihat jelas. Kalau di lokasi atau di lapangan adalah pada awalnya pengamanan itu dilakukan oleh Angkatan Darat dan yang lain-lain yang kemudian memang memicu di mana ada kebencian dari pelaku aksinya, aksi massa dan yang lain-lain dengan kelompok pengamanan yang kemudian notabene adalah Angkatan Darat. Tapi itu situasinya jadi berbeda ketika kemudian Angkatan Daratnya ditarik dan kemudian digantikan kelompok marinir. Ya. Di situ saya melihat massa pada saat itu punya pandangan atau perspektif yang berbeda antara Angkatan Darat dengan marinir. Entah kenapa kok marinir bisa lebih diterima oleh masyarakat ketika aksi, ketika mereka jadi pengamanan aksi dan yang lain-lain. Beberapa kali terjadi pemberian bunga mawar oleh kawan-kawan mahasiswa itu terjadi ketika saat itu diamankan oleh kelompok marinir. Ketika misalnya di lapangan sedang dalam kondisi konflik cukup berat, ketika mereka yang Angkatan Darat ditarik dan kemudian masuk marinir, mereka bisa tuh cair dalam duduk bareng dan yang lain-lain, sama-sama dalam posisi yang berbeda. Saya posisi yang marinir posisi mengamankan, yang lain adalah posisi demonstran dan yang lain-lain. Saya melihat di situ memang sudah ada bahwa ada sentimen keberpihakan juga dari masyarakat terhadap kesatuan-kesatuan yang ada di tentara. Tapi sebenarnya yang paling jelas ketika kita bicara tentang keterlibatan tentara adalah operasi Mawar. Operasi Mawar jelas, kawan-kawan yang ditangkap dan yang lain-lain mengatakan bahwa itu operasi yang dilakukan oleh Kopassus dan yang lain-lain. Dan itu kemudian
jadi legitimasi juga buat kita bahwa ya kita bisa sebut bahwa ada keterlibatan tentara di situ. Tapi yang menarik adalah bagaimana format kerusuhan ini dibuat. Iya. Ada orang-orang yang cukup terlatih untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu, dan ada operasi yang dilakukan dengan ketat, dengan jadwal yang sangat ketat. Maksudnya ada pergerakan dari sekelompok orang dari satu titik ke titik yang lain, dan ada logistik yang disiapkan untuk melakukan operasi di titik-titik tersebut. Maksudnya logistik adalah misalnya paling gampang kalau di kejadian klender yang paling gampang adalah rantai dan gembok yang dipakai buat nutup klender sebelum dibakar itu bukan berasal dari pengamanan atau satuan keamanan yang ada di klender gedung itu, tapi itu berasal dari luar. Berarti memang ada indikasi bahwa itu dibawa dan dipersiapkan oleh mereka, termasuk juga Trigen. Karena mereka membakarnya tidak dengan hanya menggunakan barang-barang yang bisa dibakar di situ, tapi juga menggunakan bensin dan yang lain-lain. Kenapa itu bisa kemudian kita kumpulkan dan kita bisa berkesimpulan seperti itu? Karena sebenarnya pasca kejadian itu kawan-kawan kemudian ada yang berinisiatif untuk membuat gugus-gugus tugas yang kemudian melakukan penelitian terhadap peristiwa tersebut. Selain kemudian tugas utamanya adalah mendampingi keluarga-keluarga korban untuk mencari keberadaan anggota keluarga mereka. Jadi adalah kelompok-kelompok relawan yang kemudian memberitahu kepada orang tuanya, oh Bu, kalau ada yang anaknya belum pulang sampai hari ini, kumpul ke sini. Dan kemudian kita carilah. Pada saat itu RSCM yang jadi tempat untuk mengumpulkan jenazah-jenazah itu, dan kemudian ya kita bawa ke sana lah, dan kemudian mereka dimakamkan di pemakaman umum di daerah mana saya lupa, tapi kemudian ya dimakaminya juga secara bersamaan. Kalau di Klender itu ada penandanya lah, penanda satu kios yang kemudian sampai sekarang nggak dibangun sebagai penanda bahwa pernah terjadi sesuatu di sini. Ini yang menurut saya menarik. Penanda-penanda itu penting. Untuk apa? Karena kalau itu tidak tercatat dalam sejarah, setidaknya penanda itu bisa membantu kita untuk melakukan konservasi ingatan. Kenapa konservasi ingatan ini jadi penting? Karena peristiwa ini pernah terjadi, tapi pelakunya tidak pernah kita bawa ke pengadilan. Oke, kita sampai situ dulu ya. Ada tadi konservasi ingatan dan penanda ya. Kita balik lagi nih. Tadi dengan perspektif yang lebih luas, kita coba zoom lagi ke masalah yang lebih spesifik tadi, masalah isu-isu rasialis tadi. Karena memang sepanjang kita tahu sempat meledak kasus-kasus ruda paksa ya. Ruda paksa terjadi pada perempuan beretnis Cina, gitu kan. Bahkan sering disebutkan isu-isu pelakunya dengan bertubuh tegak, rambut cepak. Tapi kan itu akhirnya membentuk opini sendiri di publik. Iya tentu. Nah, kalau untuk masalah ini kita nggak bisa sembarangan ya, dan tidak bisa menuduh atau tidak bisa mendiskreditkan, apalagi menyangkut institusi kan. Nah, tentunya di lapangan itu kan ada bukti, betul kan? Saya ingin coba nih kaitan antara konservasi ingatan tadi dengan penanda, dengan kejadian yang itu. Kira-kira gimana tuh kaitan antara kejadian tadi dengan nanti akan dikaitkan dengan penanda tadi? Nah, kalau tentang isu ruda paksa itu bukan jadi isu yang sangat sensitif, satu sensitif tanda kutip. Yang kedua, isu ini jadi isu yang sangat sulit untuk dibuktikan karena tidak semua korban kemudian mau dan bersedia melakukan pengakuan. Itu satu. Yang kedua, apakah ada bukti-bukti yang kemudian membuat kita bisa berkesimpulan bahwa proses perkosaan ini terjadi? Ada beberapa bukti yang kemudian bisa menandakan bahwa peristiwa itu benar terjadi atau benar peristiwa terpaksa tadi ya. Terkait dengan misalnya kematian Ita Marta Dinata yang merupakan salah satu tokoh relawan yang kita semua tahu bahwa dia akan melakukan testimoni di sebuah pertemuan besar di Amerika yang akan dia lakukan. Dan dia sudah mendapatkan data-data itu yang kemudian dia tidak pernah bisa melakukan itu karena beberapa hari sebelum keberangkatannya kemudian dia ditemukan dalam keadaan mati. Sebenarnya peristiwa inilah yang kemudian membuat kelompok perempuan itu membentuk yang nanti cikal bakalnya itu menjadi Komnas Perlindungan Perempuan. Karena
mereka lah yang kemudian bekerja untuk membuktikan adanya kasus-kasus tersebut. Dan kemudian sepengetahuan saya ya, mereka sudah mendokumentasikan, mengumpulkan, dan pernah menceritakan kepada Habibie, sehingga Habibie dengan tegas, dengan tanpa mengambil waktu panjang, memberi pendirian sebuah lembaga yang namanya Komnas Perempuan. Jadi kalau kita bicara jujur, Komnas Perempuan itu lahir dari peristiwa 98, di mana ada satu peristiwa yang sangat sulit dibuktikan. Dari situlah kemudian Komnas Perempuan muncul. Jadi kalau kita tanya bagaimana buktinya, bukti yang paling gampang adalah munculnya Komnas Perempuan. Karena tidak akan pernah ada Komnas Perempuan kalau tidak ada peristiwa tersebut. Ya. Logikanya seperti itu yang waktu itu kita buat. Tapi apakah ada bukti-bukti? Setahu saya Komnas Perempuan pernah melakukan, dan saya tahu beberapa dari mereka yang kemudian terlibat sebagai relawan itu juga sebagai pendamping beberapa korban. Tapi bagaimana kemudian penyelesaian ini dilakukan, saya nggak tahu. Karena setahu saya setelah peristiwa Mei 98, di mana kemudian korban-korban yang lain kemudian mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok keluarga korban yang ini tidak muncul. Iya. Bahkan cenderung suaranya tuh tidak dimunculkan. Dan yang lain-lain, dan ada indikasi bahwa kemudian ada intimidasi yang cukup kuat terhadap orang-orang yang kemudian mau memunculkan isu-isu ini. Ya, jadi kalau kemudian wah ada nggak orangnya, kita tidak bisa buktikan bahwa orang itu ada. Kalaupun ada, pada saat kejadian ada yang jadi saksi mata dan yang lain-lain, ketika kita telusur lagi, semua alat bukti hilang. Bahkan ada kecenderungan kemudian alat bukti itu juga dihilangkan oleh korbannya sendiri, karena takut akan bahaya stigma yang akan dia terima kalau kemudian dia diketahui sebagai korban. Masuk akal sih. Iya. Tapi paling tidak coba tanyalah kepada beberapa orang seperti Susi Susanti dan yang lain-lain, beberapa yang waktu itu sangat concern, fokus untuk kemudian memindahkan kawan-kawan ke tempat yang lebih aman dan yang lain-lain, sampai ngirim ke Singapura atau ngirim ke Amerika dan yang lain-lain. Itu adalah kelompok-kelompok yang pada saat itu tergabung dalam kelompok-kelompok bulu tangkis. Karena pada saat itu mayoritas tokoh-tokoh bulu tangkis itu beretnis Jawa dan yang lain-lain. Tapi kalau ditanya apakah kemudian organisasi kayak PSMCI dan yang lain-lain melakukan tindakan melakukan penguatan atau kemudian melakukan pengorganisiran atau membantu korban-korban ini, pada saat itu bahkan organisasi seperti PSMTI, Matakin yang kemudian berbasis kepada keetnisan itu juga tidak terlalu berani untuk kemudian menyuarakan itu. Kalaupun mereka terlibat membantu, mereka terlibat membantu, tapi memunculkan peristiwa itu, mereka pada saat itu juga cukup punya masalah itu. Nah, ini sebenarnya agak sulit ya, tapi bukan tidak mungkin, karena sebenarnya proses pendokumentasian terhadap peristiwa itu terjadi dan dilakukan. Tapi yang jadi masalah adalah sekarang bagaimana dengan kualitas dokumen-dokumen yang ada terkait dengan peristiwa-peristiwa itu. Yang namanya kelompok pada saat itu tim relawan untuk kemanusiaan itu melakukan pendokumentasian, bahkan dia mendatangi korban satu persatu dan yang lain-lain untuk kemudian melakukan pendokumentasian dan mendapatkan cerita tentang bagaimana kejadian tersebut menimpa keluarganya dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya data-data ini dan dokumentasi ini ada. Tapi tinggal bagaimana kita bisa mengangkat dokumentasi ini atau dokumen-dokumen ini supaya bisa kita pelajari, bukan untuk mencari yang salah atau yang benar, bukan untuk mencari yang salah, siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi yang harus kita lakukan dari dokumen-dokumen ini adalah bagaimana kemudian situasi yang pernah terjadi di masa lalu itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Jadi memang isu melakukan klarifikasi sejarah atau mengangkat sejarah-sejarah yang kemudian tidak muncul ke permukaan tapi berimplikasi secara antropologis di level sosial itu harus kita lakukan. Saya sepakat. Tapi apakah kemudian kita sudah siap untuk melakukan itu? Karena pelakunya masih ada loh.
dan nggak pernah tersentuh untuk hukum, apakah pelakunya tidak akan melakukan perlawanan kalau itu kita lakukan? Ini jadi isu-isu yang sangat penting untuk kita sendiri supaya kemudian kita bisa belajar dari peristiwa masa lalu. Mungkin kalau pelakunya sendiri sudah termakan usia dan kemudian sudah tidak ada di dunia ini, lalu kemudian kita angkat lagi, ini jadi jauh lebih mudah. Tapi kalau masih ada pelakunya, bukan tidak mungkin mereka melakukan perlawanan. Ini yang kemudian jadi alasan bagi semua rejim yang berkuasa setelah pasca reformasi untuk tidak mengungkap peristiwa masa lalu. Ya, itulah dari siapapun yang sudah menjadi presiden. Apakah ada upaya untuk menyelesaikan secara yuridis kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu? Tidak ada. Bahkan sampai sekarang Jokowi, dia tidak berusaha untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Yang dia lakukan malah adalah memberikan impunitas kepada orang yang dianggap sebagai bagian dari pelaku peristiwa 98. Paling tidak peristiwa penculikan. Ini kan jadi gimana ya? Ya buat saya sih ya memang harus ada upaya kemudian mengungkap ini, menceritakan atau paling tidak meletakkan sejarah dalam konteks untuk bagian dari kita belajar dari masa lalu. Oke, jadi gini, kenapa tadi saya tanyakan ke arah sana? Karena memang belakangan ini kan sempat marak ya muncul di media sosial ya, isu itu diangkat kembali gitu, dan memang itu sangat personal. Tapi impactnya ini luas sebetulnya. Nah, justru di sini perlu kita edukasi juga lah ke masyarakat untuk yang tahu ya, agar tidak ada mispersepsi gitu. Intinya begini, sejarah tetap sejarah ya, kebenaran tetap harus diangkat. Tapi bagaimana membangun mental buat mereka yang jadi korban healing ya. Jangankan pada korbannya, mungkin sudah sampai level anak dan cucunya pun akan membuat trauma yang mendalam ketika tahu ibunya atau neneknya menjadi korban kan. Itu sangat tidak nyaman bagi korban dan keluarganya. Terkait dengan hal ini, kira-kira menurut Ipung gimana sih kejadian yang kemarin ini yang sempat viral gitu ya di media sosial itu? Bisa nggak dijelaskan? Karena kaitan sekarang ini sangat sensitif. Bukan kita harus menutupi atau kita juga sengaja membuka, tapi agar masyarakat jelas informasinya memang pernah terjadi atau seperti tadi kan ada korban tapi tidak mau bercerita. Kira-kira gimana sih?